Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Silakan, Mbak. sore, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman IDX viewers ya. Sudah terhubung dengan kita ya. Ini salah satu komunitas yang cukup besar di Indonesia, sudah berbicara di mana-mana ya. Terakhir kemarin dengan Pak Haritanu kalau nggak salah ya, beliau. Dan kalau untuk Riau kemarin ada Zoom dengan rumah sakit, salah satu rumah sakit yang ada di Riau ya, terkait ya tidak jauh dari saham syariah ya. Jadi beliau dari Iya, betul, Pak. Belantara menuju Nusantara, itu tagline beliau ya. Mudah-mudahan memang niat beliau juga menyebarkan pasar modal syariah ke seluruh Nusantara tercapai. Amin ya. Mang Amsi dengan sudah tergabung dengan kita. Ya mudah-mudahan sehat selalu Mang ini ya. Amin. Ini Ya, pertemuan ke berapa kali saya nggak tahu karena cukup sering ya Bang ya. alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. 4 kayaknya. Oke. Satu, dua, tiga, 4 kayaknya. Iya. Thank you. Terima kasih juga buat ini temanya IDX menarik Riau. sekali sore hari ini ya, terkait dengan menakar prospek kuartet saham Bank Syariah ya. Sama-sama kita tahu mungkin di 2020 seperti tadi saya di awal sempat sampaikan ke teman-teman IDX viewers ya, bahwa salah satu isu di 2020 adalah saham syariah ya, saham Bank Syariah yang cukup menjadi fenomenal, dan juga satunya adalah saham di mining ya. Ini juga cukup luar biasa ya pergerakannya, dua saham BRI Syariah dan Antam. Tentunya ini juga tidak lepas dari prospek ke depan nih ininya. Ya, kalau kita bahas 4 saham Bank Syariah ya, tentunya nanti Mang Amsi akan jelaskan dulu ya terkait dengan saham Bank Syariah dulu, baru nanti kita akan diskusi. Kami ajak teman-teman untuk diskusi bareng-bareng nih terkait saham Bank Syariah. Kalau ada pertanyaan nanti silakan di kolom ini aja ya, kolom pertanyaannya ada di bawah, ada tanda tanya, silakan teman-teman tulis di sana. Nanti kita akan coba diskusikan bersama Mang Amsi. Oke, untuk mengawali diskusi kita sore hari ini, mungkin Mang Amsi mau menjabarkan dulu ya terkait saham Bank Syariah yang ada di pasar modal Indonesia. Silakan Mang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Emon dari Jelas. IDX Riau. Saya mau ngecek apakah suara saya jelas, Pak? Mudah-mudahan enggak. Karena biasanya putus-putus kalau sore di sini. Siap. Jadi terima kasih IDX Viewer semuanya sudah berkenan hadir di sore hari ini. Kita akan mencoba membahas sesuai judul ya, menakar prospek kuartet saham Bank Syariah. Jadi yang kita bahas itu dua hal. Pertama prospek, yang kedua saham Bank Syariah itu apa aja gitu. Tapi lebih mudahnya kita mulai dari yang kedua dulu Pak, karena kalau yang pertama prospeknya subjektif. Tapi kalau yang kedua itu objektif ya, karena saya punya datanya. Jadi saya sudah menyiapkan datanya. Jadi saya sambil ini di Indonesia ini sudah ada 4 bank syariah yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Dan sebenarnya ini juga memudahkan teman-teman yang benar-benar ingin misalnya adakah saham yang murni syariah itu di Bursa Efek. Nah, yang murni syariah itu sebenarnya ya cuma 5 gitu ya, Pak Amon ya. Cuma 5 gitu. 4 di perbankan, 1 di asuransi gitu kan. Karena ya 4 bank dan 1 asuransi. Kenapa? Karena itu dari awal sudah menyatakan diri sebagai emiten syariah. Di ADART-nya sudah jelas mereka ini perusahaan syariah. Karena itu juga mereka punya kewajiban atau punya keharusan untuk melengkapi struktur organisasinya dengan DPS, Dewan Pengawas Syariah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, ini sekali lagi ya teman-teman, kalau ada orang yang mengatakan bahwa nggak mungkin ada saham yang 100% syariah, nah mungkin yang 5 inilah yang boleh kita sebutkan sebagai yang hampir 100% syariah gitu. Kenapa? Karena dari awal sebelum listing mereka sudah dinyatakan sebagai perusahaan syariah. Kan saya mengulas dulu sebentar ke kriteria ya. Jadi juga sering ditanyakan. Jadi saham syariah itu kan ada dua ya. Ada 2. Ada emiten aktif, ada emiten pasif. Nah yang aktif ini yang kita nggak usah bingung lagi. Kenapa? Karena dari awal
sebelum listing pun sudah pasti syariah gitu. Karena sudah ada di ADART-nya, di akta pendirian itu pasti ada DPS, Dewan Pengawas Syariah. Nah, sementara yang sisanya yang 430 lebih itu kan ada sifatnya emiten pasif, dinilai oleh tim penilai, dalam hal ini OJK dan DSN MUI. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya ingin benar-benar investasi di saham syariah, sebenarnya yang 5 ini pilihannya gitu. BRIS, BTPS, BANK, kemudian PNBS dan JEMAS gitu. Cuman tinggal nanti ditakar likuiditasnya gitu, aktivitas transaksi hariannya. Kita tahu bahwa BRIS itu sekarang sudah merger jadi Bank Syariah Indonesia, BTPS jadi Bank BTPN Syariah, BANK sudah ganti nama, udah berapa kali ganti nama, saya tadi baca laporan tahunannya, dari mulai Maybank, kemudian jadi Maybank Syariah, jadi Bank Net Syariah, sekarang jadi Bank Aladin. Bank Aladin Syariah sekarang namanya. Bank Aladin. Jadi memang sesuai namanya ada abrakadabra gitu kan, jadi Aladin itu simsalabim. Naiknya pun melesat tiba-tiba begitu. Nah, itu kan jadi gini, tahun kemarin fenomena bank syariahnya itu didominasi BRIS gitu. BTPS dan PNBS kalah pamor lah istilahnya ya kalau kita lihat secara tren. BTPS trennya beberapa tahun sebelumnya. Kita tahu BTPS itu dari harga berapa ya, 1000-an gitu sampai ke 4000, itu BTPS. Mengalahkan BRIS. Sampai orang bingung, ini BRIS ini mau naik atau enggak ya gitu. Akhirnya tahun 2020 giliran BRIS yang jadi primadona tuh. Karena BRIS dari 135 terendahnya naik ke sampai 3000 berapa? 900 kalau tidak, 3800-an nih, 3890 atau berapa gitu. Nah, itu kan sangat signifikan kenaikannya. Jadi primadonanya 2020 BRIS. Nah, sekarang primadonanya 2021 bukan BRIS, bukan BTPS lagi di Bank Syariah, tapi BANK, Bank Aladin ini. Bayangkan dari 190 dari 190 sampai berapa tadi saya cek? 3.900 ya, 3.700 atau 3.900 gitu. Itu kan fenomena juga. Nah, fenomena juga. Jadi sebenarnya tiga bank syariah ini sudah pernah punya cerita gitu, Pak Eman. Jadi BTPS duluan. Mohon maaf. Ya, siap. Mohon maaf, ini ada alarm, Pak. Nah, gitu. Mohon maaf. Alarm absen. Sama-sama. Work from home. Tapi sekarang lagi libur sih. Saya lupa mematikan alarmnya. Oke. Jadi 3 bank tadi pernah punya cerita gitu ya. Cerita yang positif tentunya. BTPS pernah hampir 4 kali lipat, 3 kali lipat atau 2 kali lipat lebih gitu ya. BRIS itu sudah hampir 105, hampir 20 atau 25 kali lipat gitu. Kemudian juga BANK yang terbaru aja itu sudah hampir 20 kali lipat, 2000%-an lah naiknya. Dan yang paling fenomenal mungkin BANK, kenapa? Karena dalam waktu sekitar 3 bulan saja itu tercapainya gitu. Dan ya itu kan fenomenanya aneh juga gitu. Yang belum gerak sebenarnya PNBS. Jadi PNBS ini baru naiknya belum banyak lah, dari 90 atau 80 ke 150 gitu. Jauh ketinggalan dibanding 3 bank tadi. Ceritanya belum ada. Nah, ketika saya telah lagi, ternyata dari 4 bank ini kenaikan itu selalu ada cerita di balik itu, gitu ya. Selalu ada cerita di balik itu. Kalau BTPS saya melihatnya gitu. Saya juga sih jarang beli saham bank sih, Pak. Ya, karena saya tidak terlalu paham tentang rasio perbankan. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, BTPS itu dulu punya ceritanya itu adalah bank syariah yang pertama kali masuk LQ45 kalau nggak salah, Pak. Itu masuk LQ45. Kemudian juga dia punya rasio. Jadi kalau kita takar, kalau kita bandingkan 4 atau 3 dulu, karena dulu belum ada BANK ya. Ada 3 saham syariah di bursa itu. Yang paling menarik dan paling fenomenal secara rasio keuangan khas perbankan itu hanya BTPS. BRIS pun kalah. Lebih sehat dari sisi misalnya capital adequacy ratio-nya, CAR-nya, net bukan interest kalau di NPF kalau di syariah, net dan performing fund. Karena bukan loan gitu, tapi fund. Itu paling rendah gitu. Ya, paling rendah. Kemudian dari sisi apa yang istilahnya kalau net bukan interest kalau di
ini bagi hasilnya itu paling menarik adalah BTPS, kemudian juga dari rasio misalnya bopoknya, kemudian rasio, pokoknya kalau dikaji di antara tiga itu, yang paling signifikan positif itu adalah BTPS. BRIS pun kalah sebelum merger. Nah, maka BTPS naik. Nah, BTPS naik waktu itu. Nah, BRIS kenapa melempem? Karena memang hasil kinerjanya biasa-biasa aja sebelum 2020 itu. Baru 2020 agak mendingan, plus ada isu merger. Nah, maka melesatlah naik gitu. Merger dari 150-an ketika berisnya ketika di masa pandemi pertama itu nyentuh 135, Pak. Nyentuh sampai 135. Setelah itu kan setiap bulan saya gajian dari BRIS karena saya trading kan BRIS itu. Jadi bulan Juni saya trading di BRIS, Juli saya tuh dapat dari BRIS itu, alhamdulillah tahun 2020 saya memang nggak hold di BRIS gitu. Karena bagi saya saya kalau di saham-saham yang seperti itu lebih nyaman trading gitu ya. Jadi dapat uang, dapat gaji lah istilahnya dari BRIS gitu. Saya bukan nasabah BRIS tapi bisa dapat ini dari BRIS. Nah, ketika misalnya merger Februari, saya lihat laporan keuangan kuartal satunya itu sudah mulai signifikan perubahannya. Sebenarnya kalau setelah merger itu karena mungkin ada dorongan atau ada kontribusi dari BSM. BSM ini kan yang paling besar sebenarnya, yang paling signifikan atau kontribusinya dalam perubahan BRIS itu ada BSM. Kemudian ada BNI Syariah dan ada BRIS digabung, itu kinerjanya lumayan lebih baik ketimbang masih BRIS, ketimbang masih BRI Syariah saja. Jadi ketika setelah merger itu sudah ada perbaikan dan rasionya cenderung sekarang meningkat ketimbang masih BRIS gitu. Nah, di luar semua rasio keuangan yang tadi saya sebutkan, sebenarnya ada cerita di balik keempat saham ini sebenarnya kalau sekarang. Ceritanya adalah mana di antara mereka yang sudah aware atau yang sudah mulai concern dengan digitalisasi. Karena digitalisasi bank ini yang menjadi tema utama bukan hanya bank. Digital itu adalah isu 2021. Pak Emon pasti sudah kenal saham-saham yang melambung tinggi itu, saham-saham yang ada kaitannya dengan isu digital, gitu kan? Betul. Jadi saya 2020 ceritanya itu merger. ANTM, TINS, PTBA, kemudian misalnya ANTM, Inco, atau misalnya ada komoditas juga ya. Kemudian ada cerita merger BBRI sama BRIS sama apa saya lupa, BRIS, kemudian merger IPCC, IPCM, seperti itu. Jadi istilahnya 2020 ceritanya itu merger, isunya merger. Nah kalau 2021 isunya itu digital. Maka sampai saya sering berkelakar gitu kan. Kalau besok ada ayam digital, maka saham-saham ayam pun naik. Kalau besok ada batu bara digital, mungkin saham-saham batu bara yang akan naik. Misalnya ada di situ ada pemesanan batu bara lewat online aja, kemudian di capture, boleh jadi itu menjadi isu juga sekarang. Dan nature-nya investor saya lihat sekarang sudah berubah gitu ya, demografinya sudah bergeser. Dari yang mulainya berpikir value, sekarang lebih ke berpikirnya influencer atau berpikirnya siapa sih yang ngomongin saham ini gitu. Dan itu di satu sisi mengerek harga sahamnya, di sisi lain itu sebenarnya ada risiko yang besar. Kenapa? Karena orang nggak belajar lagi tentang fundamental gitu, nggak belajar lagi tentang teknikal bahkan gitu. FOMO, fear of missing out. Nah, sebenarnya sih FOMO itu bisa ditaklukkan, bisa dikendalikan dengan money management. Terserah saham apapun yang disebutkan orang. Kalau kita sudah money management sendiri kan santai aja ikut gerakannya. Sekarang misalnya yang lagi rame nih Pak, dalam beberapa hari terakhir, Royal Prima, rumah sakit yang tidak liquid, tapi karena sudah ada Gojek masuk situ, itu hidup. MMLP, emiten properti tentang pergudangan, dan itu sepi dulunya, sekarang mulai rame karena ada IPO Gojek di situ. Ada Goto di situ. Jadi sekarang cari aja saham yang ada kaitannya dengan Goto gitu. Atau ada kaitannya dengan Bukalapak. Misalnya, kenapa teman-teman MTK itu besar tapi nggak liquid dulu, itu nggak kurang disenangi gitu oleh retail karena udah mahal karena belum stock split ya dulu. Kemudian juga pergerakannya nggak dinamis gitu. Pergerakannya biasa-biasa aja. Tapi setelah ada isu Bukalapak ini mau listing di bulan Juli, itu kan cucu atau cicit usahanya MTEK gitu. Kalau kita kenal di situ. Nah,